Pangkatnya baru bintang 1 tapi Wah, cuma satu Pak ini Pak. oke. Lagi bintang 5 bro. Waduh. Ya, teman-teman sekalian sudah cukup lama kita nggak ketemu. Pada sore hari ini saya undang tamu spesial untuk memberikan entertain kepada kalian. Waduh. Saat ini ada Mas Bayu Skak Oke. masuk dalam Dr. Muldoko Channel. Siap. Aku juga penasaran ya. Ya apa Mas jenengmu kok Muldoko itu apa Bayu Skak? Oh, Oke. ya. Jadi Pak, nama saya Skak itu sebenarnya singkatan kumpulan arek kesel. Anak capek. Jadi kan ngertos apa bahasa Jawa keselnya itu Jawa Timur ya. Nggih, sapi-sapi Jawa Timur. Nah, dulu kan saya sekolahnya tuh animasi Pak, dimana animasi itu kan bikin karyanya tuh kartun gitu Pak, gambar satu-satu kan capek kan Pak. Pulangnya sore, ketika pulang ya udahlah di sini dulu aja kita coba praktekin yang tadi pagi kita dapat ilmunya kayak medium shot itu kayak apa ya? Oh gini, extreme close up itu apa ya? Oh gini gitu. Nah itu jadi video, jenengnya apa ini? Yes, sekumpulan arek kesel aja. Oh, nggih. Nggak ada ya tanpa kesel kita dapat sesuatu. Iya. Apalagi kita lahir dari lumpur kan. Iya benar Kita Pak. harus kerja keras Benar. agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Mas, awakmu masih concern dan memiliki keyakinan basa Jawa, kayak film bahasa Jawa, Nggih. gitu, Iya. nyanyi bahasa Jawa. Nggih. Ya apa? Ya apa? Ya. Yakin awakmu? Ya itu tadi karena marketnya kan jelas ada Pak. Oh, iya. Itu nomor satu pasti ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nggak ada marketnya, kita nggak akan menyemplung di situ kan. Ya, ya. Terus kalau misalnya saya bisa tarik garis lurus intisari dari apapun yang saya kerjakan itu Pak, karya-karya saya itu sebenarnya pengen memperlihatkan bahwa kedaerahan yang kita miliki itu jangan ditinggalkan Pak. Oh. Semakin kesini kan anak-anak itu semakin kayak modernisasi apa ya, mereka cenderung melupakan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah kalau misalnya penuturnya udah semakin tua, terus meninggal dan anak-anak mudanya nggak mau menggunakan bahasa daerah, ya kita akan punah, kita akan jadi masyarakat yang seperti apa gitu loh maksudnya. Jadi bahasa daerah dibikin. Itu bagian dari upaya education ya. Nggih. Jadi anak-anak jangan kehilangan akarnya ya gitu. Benar. Mas, awakmu ini dulunya kan pemain YouTube nih. Nggih. Kok sekarang main film. Ha. Tapi ini sih Nggih. sebelum berlanjut. Pangkatnya baru bintang 1 tapi Wah, cuma satu Pak ini Pak. oke. Lagi bintang 5 bro. Waduh. Nggih. Aku dari YouTube. main film itu apa ceritanya? Jadi di awal dulu Pak, saya nge-YouTube itu di awal tahun 2011-an itu saya nge-YouTube terus rame kan Pak. Terus ketika 2014 saya sempat ditawarin untuk bikin film, tapi saya sebenarnya nolak dulu kayak, wah jangan apa, saya masih YouTube kan cuman 10 menit videonya, itu bikin film kan panjang banget. Teman-teman saya bikin yang YouTuber juga, terus saya kayak, kenapa nggak saya ambil aja peluang, terus saya bikin yang awal itu yang Yowis Band itu, dan syukur-syukur Berhasil ya? berhasil Pak, alhamdulillah Aku itu. udah lihat bagus banget. Oke. Tapi Itu yang membuat saya jadinya nyemplung ke film Pak. Tapi sama melihat film nanti ke depan juga pasti masih paten ya. Oh iya Pak, semakin kesini demand-nya kan semakin tinggi kan Pak. Di samping itu kayak misalnya kita punya gadget semakin kesini semakin canggih. Untuk handphone kita untuk kuotanya juga semakin murah dan OTT semakin banyak Pak. OTT itu kayak Netflix, Disney Plus itu kan untuk nonton film gitu kan ya. Target mau apa? Masuk Netflix atau? Netflix juga, bioskop dulu Pak. Setelah turun bioskop masuk Netflix. Optimis ya? Bisa Pak ke depan. Harus Optimis Pak. Pastinya. Gak optimis mulai ngampung mana kan? Nah iya itu Pak. Oleh kampung gak oleh apa-apa. Nggih. Potensi digital itu apa kira-kira? Wah. Untuk anak-anak muda ke depan. Digital itu kenyataan Pak ke depan. Jadi kayak apapun yang punya pemikiran yang dulu-dulu Pak ya, katakanlah misalnya gini Pak, pertelevisian kita nih Pak, pertelevisian kita kan akan dirombak menjadi digital kan. Dan banyak sekali yang belum siap, tapi ada juga yang sudah siap. Mereka udah menyiapkan OTT untuk mereka sendiri Pak. Jadi mereka perbanyak konten di situ, dan siapa yang sadar akan digital dia yang menang. Dan ke depan memang arahnya semua ke digital Pak. Big data lagi. Ini sekarang ini terjadi perebutan ruang publik ya. Nggih. Masing-masing membangun influencer
dari sisi mereka masing-masing. Ya. Kita dulu nggak pernah menyangka teman-teman sekalian bahwa bahasa Jawa ternyata punya prospek yang luar biasa. Benar. Ya, bisa dibayangkan bahasa Jawa Timuran, Ya. ya, orang masyarakat Jawa Timur itu berapa juta ya, Iya. dan Benar, Pak. tersebar di mana-mana. Jadi kadang-kadang sesuatu yang seperti itu nggak kopeni ya, nggak teropeni gitu. Nah ternyata Mas Bayu ini cerdas dalam melihat situasi itu. Akhirnya ternyata Berhasil, luar biasa, iya. berhasil ya. Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, pentingnya kita itu sensitif dalam melihat situasi. Semua penuh dengan peluang. Banyak orang yang tidak tahu bahwa peluang itu ya kalau dilihat sebagai potensi, ya, nggak tahu bagaimana cara mengelola menjadi kekuatan. Benar. Nah, ya potensi doang. Ya. Nah, ini Mas Bayu ini bisa melihat sebuah potensi menjadi peluang. Dan Benar. peluang itu adalah bisnis. Ya, take kan? risk Pak ya. Mengambil resiko juga. Duit Pak. makai berarti ya? Wah. Bagi-bagi cak. Wah, tahu kan? Film Loro Ati, iku soal opo Mas? Kok Loro Ati? Loro Sampean Ati. lagi putus cinta tuh apa ya Loro Ati? Ya, jadi loro hati itu kan artinya sakit hati, Pak. Namun sakit hatinya bukan yang karena putus cinta saja, namun karena tekanan-tekanan quarter life crisis. Jadi dimana kalau misalnya anak-anak muda di usia-usia saya gini, nggak di usia saya juga sih, mungkin di usia 21, 22 udah mulai banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dia kayak kapan rabi, bayaran piro saiki dibanding-bandingkan dengan tetangga. Iku lho anake lek hari ku lho saiki wis dadi iki awakmu kok nyambut gawe kok ngene-ngene terus gitu kan. Jadi kan karena sekarang Pak hidupnya kayak nyesek dan antara malu hati sama iya, dia harus tertekan. tertekan. Dia mau mentingin mana nih, gengsinya kah atau dia mementingkan keinginannya dia? Kalau misalnya dia mementingkan gengsinya, dia akan mengikuti tuh omongan kanan kirinya. Kanan kirinya ngomong, "Dadi PNS ya lu enak." Oh ya wes melok dadi PNS. Iya. Tapi dia menjalani hidup yang fake kan, Pak. Dia menjalani hidup yang bukan yang dia inginkan. Nah, itu kan loro hati kan, Pak. Nah, itu yang terjadi di film Loro Hati yang saya bikin ini. Loro Ati itu dekat ke penasaran atau dekat ke kena mental? Kena mental. Oh, kena mental. Kena mental, Pak. Itu bahasa anak anu tuh apa Iya. e-sport kena mental. Oke. Itu. Mas, piye prosesmu kok sampai iso seperti ini gitu? Ya, itu nggak gampang. Oh iya. Ya, nggak gampang. Kadang-kadang kita belum udah pesimis. Wah, Benar. saya kan dari kampung. Benar, Pak. Kayak saya dulu lah. Oke. Berasal dari kampung, bisa Iya. pesing, anaknya petani. Oh ya. Kayaknya jauh lah berpikir itu bisa jadi seperti saat ini ya. Iya benar. Tapi dengan semangat itu dan keyakinan ya. Bahwa apa yang kita impikan itu perlu perjuangan, perlu diperjuangkan, bukan perlu perjuangan, perlu diperjuangkan. Sampean gimana bisa kayak gini nih? Memang sampean belum top banget kayak gua nih. Iya. Nah, itu. Menyusul ya Pak saya, Pak. Tapi awam itu punya prospek luar biasa. Oh, nggih, Ya, Pak. kira-kira. Jadi awalnya dulu pun juga sama seperti Bapak kan, saya tuh selalu bersyukur bisa berada di titik ini. Saya pun juga sama seperti yang saya ceritakan barusan, Pak. Orang tua saya tuh tipikal orang tua yang sangatlah normal banget, yang kayak pengen anaknya wis ta lah wis dadi pegawai kantoran ae sing pasti gitu kan. Yang bayarannya pasti gitu kan. Tapi jalan menuju sukses kan sekarang nggak cuma gitu tok kan, Pak. Banyak toh, Pak. Kayak saya nge-YouTube itu kan dulu, di Paedo saya, Pak. Apa ya bahasa Indonesia di Paedo itu kayak Disney gitu loh, kayak harus dimarahin gitu ya, terus jadi omongan keluarga besar juga, kayak ngapain itu sampai nggak kuliah. Jadi lucunya Pak, saya tuh kuliahnya sampai bolong Pak, 3,5 tahun. Tapi ternyata dipanggil lagi ke kampus, saya diluluskan Pak. Gara-gara ya wis band Pak. Jadi ya wis band kan main itu 1 juta penonton Pak, berbahasa Jawa ya kan. Terus Pak Jokowi juga nonton waktu itu ke Malang gitu, kayak menggemparkan kan. Jadi kayak ya udahlah Bayu kami luluskan gitu. Jadi saya juga kaget. Itu mungkin bagian dari konsepnya Pak Menteri Pendidikan ya. Iya. Merdeka belajar. Benar. Iya benar. Kan gitu. Ada belajar secara merdeka di luar tapi membuahkan sesuatu. Iya. Itu sebuah prestasi. Iya Pak. Kalau di Kaget, Pak, saya, Pak. SKS berapa SKS? Iya Pak, saya tuh kosong Pak itu Pak, jadi banyak SKS yang kosong, suruh ngisi kayak, ya udah kamu kan YouTuber gitu kan, isi pakai karya-karya kamu gitu, terus lulus. Nah itu tadi balik lagi bahwa
menuju sukses itu kan ada banyak sekali jalan. Ya. Di awal ketika saya sounding bahwa saya pengennya film bu, gitu. Saya pak gitu, wah, gak mungkin iso wes, gak mungkin berhasil kamu. Ya tapi kan memang harus dibuktikan dulu kan pak. Saya bener-bener gambling itu dulu. Ya wes band itu ditolain kanan kiri dulu pak sebelum akhirnya di ACC kayak ini berbahasa Jawa nggak laku ini pasti gitu. Ditolain orang banyak gitu. Pada karena aku bisa mas. Oke. Waktu aku kecil, saya ingat mas, waktu itu aku di dapur karena itu. Iya. Aku pengen jadi tentara kayak. Waktu itu ada taruna lewat pakai bagah. Jawaban ibu, oh pokoknya iso terlalu. Oh iya, selalu saja ya. Iya. Ada penentangan. Mungkin juga kesadaran beliau bahwa siapa sih kita waktu itu ya. Benar. Tapi justru kita tertantang untuk itu. Iya. Nah, ternyata dalam konsep hidup saya ke depan, kayaknya pada karawakmu itu. Oke. Bahwa tantangan merupakan kebutuhan. Iya, Pak. Itu. Harus pak, kalau kita nggak mengambil tantangan hidup kita lempeng-lempeng Lemes aja ya? pak ya kayak lemes saja gitu. Hebat. Nggak salah jadi jenderal. Wah, nggih. Bintang 1. Nggih. Aku itu selalu ke sampean ya mas. Nggih. Lahir dan tinggal di Malang, Nggih. tapi nasib nggak neng Malang. Nggak Malang. Nasibnya nggak Malang-Malang temen gitu. Nggih. Terus duit akeh. Wah. Iya, duit berapa mas? Wah. Rahasia ya. Takut nggak pajak ya? Ya pak, nanti pasti Bu Sri Mulyani Pak. Ya ada lah pak. Gitu. Takut nggak pajak. Nggih. Ya, mas. Tapi aman pak. Bu. Nggak cerita bahwa Nggih. nyari duit itu gampang. Nyari duit yang benar maksudnya. Ya, benar, Harus Pak. sebuah proses yang benar. Benar. Maksud saya biar anak-anak muda itu juga challenging ya. Oh ternyata bisa ya. Oh ternyata bisa. Iya, benar. Gitu loh. Coba cerita ya. Apa ya? Ya, jadi ya di titik saya sekarang ini saya pun juga mengharapkan juga masyarakat luas ya jangan ya itu tadi lempeng-lempeng aja. Kalau misalnya mau take a risk ya silahkan gitu loh dalam bidang apapun ya Pak ya. Ya. Kayak jenengan tadi Ya. pengen jadi tentara atau mungkin anak-anak pengen jadi atlet kayak apa, kejar impian kalian. Di awal pasti sih dipa itu. Gak mungkin iso kok. Yuk Ya. buktikan dulu bahwa kalian bisa. Kayak Pak jenengan pastinya dulu Ya. agak down terus ya harus betul. buktikan gitu. Awal-awalnya ya. Awalnya seperti nggak gampang. Ya. Nggak gampang. Jangan berpikir linear. Iya. Jangan berpikir flat. Iya. Tapi berpikirlah untuk selalu lompat ke depan. Karena kadang-kadang kalau melihat situasi yang penuh dengan kompetitiveness saat ini, Ya. di mana persaingan luar biasa ya. Ya. Apakah itu persaingan global, apakah persaingan Benar. dalam ya. Ya benar Pak. Seperti saat ini, maka Anda tidak bisa dengan cara berpikir linear. Ya. Apalagi berpikirnya kumaha engke. Ya. Ntar gimana? Ntar Ya. bisa. Tapi Mungkin bagaimana nanti? Nah, kita harus pikirkan. Mungkin saya bisa jelaskan ini Pak. Ini moto saya Pak. Jadi ini ada 3 Pak. Seperti yang jenengan barusan bilang, ya harus ada stepnya terus gitu ya. Ya, ya. Ada kreatif ide kreatif, terus inovasi, terus disruptif Pak. Wah. Jadi kayak ketika kita, Kayak isi ceramah gua aja nih. jadi di awal dulu ketika kita mikir, wah kita paling kreatif ini, pasti kita berhasil. Ternyata kita kalah sama yang lebih inovatif kan Pak. Ketika kita berupaya untuk menjadi inovatif, ternyata kita juga, oh ya aku paling menang ini karena aku paling inovatif. Ternyata masih kalah, ada yang lebih disruptif gitu loh. Maksudnya disruptif itu artinya kayak kita bisa merubah sistem yang ada, justru sistem itu ngikut kita gitu. Iya, Kayak yang bikin apa iPhone itu Pak, dulu kan HP kan Iya. BlackBerry gitu Iya, yang paling nggak kintir ya? Iya nggak kintir, malah dia ngikut kita gitu loh. Kayak itu Top. itu gila sih itu. Top. Mas, ada ide-ide yang baik kira-kira untuk Indonesia ke depan? Wah ini dia Pak. Ini agak- pertanyaan agak berat. yang saya nantikan ini Pak. Jadi tadi iya. saya juga sebelum jenengan Ini keluar. sama ngomong ini, siapa tahu menteri-menteri yang lain Oh, nggih. dengerin ya? Siapa? Nggih. Gitu. Jadi kalau saya itu Pak melihat yang terjadi di kita kan kreatif itu nggak bisa diremehkan Pak. Ya. Seperti yang terjadi di Jepang Pak, seperti yang terjadi di Korea, mereka itu bisa hidup dengan sangatlah sukses hanya menjual kreatif Pak. Dan kreatif itu cenderung enak dan murah Pak. Karena apa? Mereka bukan sumber daya alam Pak. Mereka sumber daya manusia yang terus bisa diperbarui. Iya, iya. Apa yang dilakukan Jepang adalah dulu ketika Hiroshima Nagasaki bom. Ya. Mereka kolaps kan Pak. Mau jualan apa Pak? Keluar negeri. Mereka jualan Astro Boy Pak. Kartun itu loh Pak.
Amerika menerima, oh tonton arek cilik, ya wis gak apa-apa lah ditayangkan kan di Amerika. Namun itu adalah strategi budayanya Jepang yang sangatlah ampuh, Pak. Jadi di Astro Boy itu, Pak, makannya itu selalu ramen. Ya kan? Terus makannya itu apa yang apa segitiga itu apa nasi Jepang itu yang ada hitam-hitamnya itu onigiri ya kan. Nah, anak-anak yang menikmati Astro Boy 20 tahun lagi mereka kan menjadi nggak anak-anak lagi, Pak. Orang dewasa yang sudah punya uang, sudah punya keuntungan gitu loh. Dan ketika dia udah punya keuntungan, targetnya adalah kenali, cintai, konsumsi, Pak. Itu adalah yang dilakukan Jepang. Jadi setelah itu 20 tahun kemudian di Amerika buka warung-warung ramen, warung-warung sushi, laku, Pak. Dan itu adalah strategi budaya yang dilakukan oleh Jepang untuk menjual sesuatu hal yang nggak yang sumber daya alam gitu loh, Pak. Kayak sumber daya alam kan pasti habis kan. Sekarang emas, minyak bumi, batu bara itu akan habis. Tapi kayak itu, Pak, keuntungannya Doraemon, Pak, itu bertriliun-triliun dolar Amerika. Terus Pokemon apalagi, Pak, itu kan IP, intellectual property kan, Pak. Jadi kayak properti itu yang nggak yang bisa ditemuk loh, Pak. Kayak yang intelektual kan berarti nggak bisa ditemuk. Jadi properti itu ya berbentuk Doraemon, Pokemon itu memiliki value yang sangat tinggi dan mereka turut membangun negaranya, Pak. Kreativitas. Iya, kreatif itu. Jadi sampai kemarin waktu Olimpik kan yang jadi maskotnya itu kan ya IP itu ada Mario Bros, ada Pokemon gitu kan ya. Karena memang memiliki value yang sangatlah tinggi sekali dan itu bayar ke negara juga, Pak. Dan negara akhirnya dapat pemasukan yang gila-gilaan dari situ. Itu juga yang dilakukan Amerika, Pak. Nah, itu tadi kalau misalnya Jepang itu strateginya itu Jepang ini, Pak, ada Japan Wave, kalau misalnya Korea itu Korean Wave. Korea juga sama, Pak. Malahan Korea itu startnya baru-baru ini, Pak. Jadi Korea itu dari tahun 92, dia itu baru mikir bahwa dia kan dulu perang terus sama Korea Utara tuh, Pak. Korea Utara punya nuklir apa, dia nggak mau kalah juga harus. Terus mikir-mikir lah, misalnya ini terus kan untungnya gini, wis ngene terus aja gitu. Terus dia lihat Jepang kan, loh Jepang bisa berhasil itu, ekonominya hanya menjual kartun, Pak, yang kayak Pokemon, kayak Dragon Ball itu, Pak. Nah, akhirnya mereka melirik sana dan mereka punya strategi nasional. Jadi semua kementerian itu bersatu, Pak. Nah, ini yang nggak kita punyain, Pak. Jadi karya kreatif itu, Pak, bisa menjadi lokomotif bagi semua industri yang ada, Pak. Sekarang katakanlah Korea punya drama Korea, Pak. Drama Korea itu, Pak, isinya itu dia menggandeng siapa lagi? Makanan, Pak. Ya sama kayak Jepang. Makanannya kimchi, Pak. Makanya kimchi, ya kan. Terus apa itu makanan Korea? Terus HP-nya, Pak. Ini nggak apa-apa sebut merek ya? Ojo. Oh, HP-nya yang Sam itu, Pak. Yang Samsung itu, Pak ya. Ya itu kan karena HP itu pun juga itu adalah national pride mereka, Pak. Dipakai bagian dari itu. Iya, Pak. Jadi digandeng terus sampai nilai value akan produk itu, Pak, naik karena seluruh pemeran drama Korea, seluruh boyband Korea, girl band Korea itu pakai HP-nya itu, Pak. Jadi kayak nah itu kan yang kita nggak yang pikirkan ke sana karena kita memang perlu introspeksi. Benar, Pak. Jangan kita terlalu bangga dengan kita kaya dengan sumber daya alam. Iya, itu akan habis. Kita tertidur ya. Iya, Pak. Padahal ada sumber-sumber lain yang lebih bisa dieksploitasi. Ya. Benar, Pak. Kita punya kok anak-anak muda kita banyak. Iya. Kita cuman bagaimana diarahkan aja, Pak. Dieksploitasi dalam konteks yang positif. Ya, benar, Pak. Setuju. Untuk bisa berkontribusi APBN ya ke depan. Benar, gitu. iya, Pak. Jadi jangan hanya kita masih punya nikel, kita punya batu bara dan seterusnya. Karena itu nanti akan habis kan. Iya, benar, Pak. Tapi mengeksplorasi ide intelektual kita, ide kita itu yang jauh lebih penting. Wah, itu dahsyat, Pak. Sudah dibuktikan ya. Iya. Jepang, Korea relatif tidak punya sumber daya alam. Iya. Tapi bisa semeledak itu, Pak. Bisa seperti itu. Dan yang saya minder itu Korea, Jepang, tetangga kita sendiri, Pak, deket, Pak, Thailand, Pak. Itu udah advance, Pak. Maksudnya film-film mereka itu udah ditayangkan di kita dan kita nonton. Jadi kita kayak minumnya itu Thai tea gitu kayak. Nah, pentingnya desain besar ya. Iya, desain besar, grand design. Iya, grand design untuk menyusun strateginya gimana. Ya. Oke, ini sebuah ide yang sangat bagus. Wah, mantap, Pak. Ini top. Ya. Akhirnya bisa mengungkapkan itu ke jenengan, jadi kan nanti bisa dimirsani sama menteri-menteri yang lain mungkin, Pak, bisa ini jadi diskusi. Kita memang saat ini KSP sedang menyiapkan MTN, manajemen talenta nasional ya. Oke. Ya, terhadap orang-orang yang hebat-hebat itu nantinya negara ikut terlibat di dalam membesarkan mereka itu. Termasuk awak mengenai punya ide-ide gede itu
nantinya negara terlibat ya, Oke. dalam membesarkan orang-orang yang hebat itu. Sehingga nanti agregatnya Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang luar biasa ke depan. Benar. Ya, itu yang akan yang sudah kita siapkan ya. Kita tinggal nunggu presnya ya nanti. Nah ya, dengan freshnya. Oke. Teman-teman sekalian, Anda mungkin perlu mendalami lagi siapa sih Bayu Skaging. Wah, oke. Ternyata idenya luar biasa. Anda punya ide, cuman persoalannya mungkin belum tahu bagaimana ide itu didiskusikan kepada siapa. Saatnya kalian mencari tempat Ya. untuk menyampaikan ide-idemu itu Benar. agar bisa ditangkap oleh seseorang menjadi sesuatu. Bayu kebetulan secara mandiri dia penuh dengan keyakinan bisa menyampaikan ide besarnya kepada publik dan ujungnya adalah uang. Ya, itu tadi Pak, benar. APBN nanti Pak. Takut dia pajak. Kak Wani dia ngomong. Oke. Ayo. Oke. Takut, terima kasih banyak. Oke, motor nuwun, Pak. Dengan penuh kebanggaan pada sore hari ini saya bisa ketemu kamu Ya. dan ini Sama-sama, bisa Pak. menginspirasi anak-anak muda yang lain. Siap. Oke. Sukses Ya. selalu, Bay ya. Siap Pak, sukses Thank you. jenengan. Thank you. Matur nuwun.